Belum saya usahakan bersama dengan segenap anggota Forum Koordinasi Hubungan Daerah, Pak Edang, Ketua KPU Bawaslu, pimpinan partai politik, teman-teman para daerah, kepala daerah, dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Sebenarnya ini sebagian besar sudah disampaikan teman-teman, tapi intinya adalah pertama kepastiannya. Jadi kepastian hukumnya yang diminta seperti kasus dari Toraja Utara. Lalu kita di sini berpersepsi bahwa surat dari Kemendagri itu keluar tanggal 29 Maret, sementara berlaku mundur tanggal 22 Maret. Nah, Bapak Bupati Toraja Utara itu melantik 22 Maret, Hukumnya juga demikian. Tetapi begini, yang kita minta ini kepastiannya. Jadi harus diberi ada fatwanya, diatur supaya ya teman-teman juga kan lebih tenang dari kejelasan. Nah, termasuk misalnya yang tidak disebut di dalam regulasi itu penggantian PLT. PLT itu kan jelas ada aturan mainnya. Misalnya pada nama atau pejabat, ya, yang diisi PLT itu kan 2 kali 3 bulan. Bagaimana kalau dia berakhir? Nah, itu tidak disebut. Jadi kami minta supaya ini disebutkan karena ada persepsi, ada ruang kosong di situ yang memungkinkan orang untuk membuat persepsi sendiri. Dan ini berbahaya. Dan kemudian yang paling penting adalah kita ini harus berpikir yang lebih besar sebenarnya. Bahwa komitmen kita bersama, pemilu kada ini berjalan dengan aman damai. Jadi harus diakomodir semua kepentingan. Dan itu bicara kepentingan, Pak. Kepentingan incumbent pasti akan berbeda dengan kepentingan penantangnya atau non-incumbent. Akan berbeda dan itu akan mempengaruhi cara kita untuk menerjemahkan regulasi. Kalau tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Karena itu kepastian hukum menjadi penting. Dan saya kira tadi kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh KPU atau KPU maupun Ketua Bawaslu. Jadi mohon izin karena Pak Pejabat Gubernur ini kan juga adalah dirjen yang menangani, jadi regulasinya perlu jelas. Satu. Kemudian yang selanjutnya yang banyak kita bicarakan terkait dengan penganggaran. Yakin dan percaya dalam sejarah Sulawesi Selatan tidak pernah pemerintah daerah itu tidak memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu, termasuk Luhut Utara. Kami duduk bersama, saya KPU juga tadi sudah mulai. Untuk pertama kalinya seluruh komisioner KPU Luhut Utara itu 2 hari berturut-turut buangan saya untuk mengawal Pak Sekda yang pejabat Sekda yang kebetulan kepala keuangan. Saya kan hari ini sesuai kesepakatan kita akan. Nah, dengan Bawaslu kami juga komitmen nanti karena kita kebutuhan, ya. Karena begini, Pak, kondisi daerah ini kan berbeda. Apalagi dengan kita tahu hari ini masyarakat pemilihannya kita akan di-covering dan jadinya banyak sekali kebutuhan di daerah bertepatan pula dengan hari raya, dimana THR itu bisa banyak kebutuhan lain. Jadi saya memaklumi kalau ada keterlambatan, yakin dan saya sebenarnya sampai kedua Bawaslu tadi bahwa teman-teman di daerah itu berkomitmen. Bahkan alokasi anggaran kami itu yang pilkada yang lalu itu hanya di bawahnya Makassar besarannya, padahal masih banyak daerah-daerah lain yang lebih banyak yang salah. Kita semua berkomitmen untuk kita sekali. Dan melalui kesempatan ini kami mengapresiasi kerja teman-teman KPU dan Bawaslu serta TNI Polri yang mengawal dengan baik penyelenggaraan pemilu yang baru, dan kami yakini salah ke depan juga. Mohon izin, tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada kebijakan untuk tidak melakukan perekrutan kembali, ya, terutama untuk di Panwas Jam. Kami sih terbuka, Pak, tapi
Kami sebenarnya untuk kasus Utara beberapa kali sudah menyampaikan yang begini mungkin tidak perlu lagi